Suamiku, saat aku hamil 7 bulan, dia berselingkuh. Aku bekerja sangat keras untuk membiayai kuliah dan pasca sarjananya. Aku mendukungnya sampai dia mendapat pekerjaan PNS yang aman. Di hari pertama dia mendapat pekerjaan PNS itu, dia meninggalkanku untuk seorang nenek sihir berusia 50 tahun dan membuatku pergi tanpa apa-apa. Rio, apa hubunganmu dengan wanita ini yang cukup tua untuk menjadi ibumu? Oh, jadi ini istri kampungmu? Rio, katamu istrimu masih berusia 20-an. Kenapa dia terlihat lebih tua dariku? Wajah ini, tangan ini, Siapa kamu? Aku bos Rio. Dan juga wanita yang dia cintai sekarang. Dewi, siapa yang suruh kamu datang ke kantorku? Aku ingin memberikan kejutan, tapi malah, aku melihatmu berselingkuh dengannya. Aku melihatmu berselingkuh dengannya. Jaga mulutmu. Kembalilah ke daerah terpencil. Jangan sampai rekan kerjaku melihatmu, kau mempermalukanku. Mempermalukanmu? Rio, siapa yang membuatku tampak seperti ini? Saat orang tuamu meninggal, aku putus sekolah untuk membiayai sekolahmu. Aku bekerja 5 pekerjaan sendirian. Aku mendukungmu selama 7 tahun penuh, dan sekarang kau merendahkanku? Kau bilang aku tidak berpendidikan? Kau bilang aku jelek? Kau bilang aku tua? Katakan padaku, bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Itu semua pilihanmu sendiri. Tidak ada yang memaksamu. Jika kau benar-benar mencintaiku, kau tidak akan menggunakan ini untuk membuatku merasa bersalah. Rio, dengar ucapanmu sendiri. Apa kau manusia? Cukup. Hentikan air mata palsu itu. Jika kau tidak mau kembali, baik. Aku akan memberimu 450 juta rupiah. Tanda tangani perjanjian cerai ini, kita berpisah baik-baik. Aku tidak akan menandatanganinya. Apa katamu? Kukatakan aku tidak akan tanda tangan. Kau tidak mau tanda tangan. Hak apa yang kau miliki untuk menolak? Apa kau punya uang, rumah, pekerjaan? Kau hamil, sendirian? Bagaimana mungkin kau bisa menolak? pikirkan lagi. 450 juta rupiah. Itu sudah demi anak, jika tidak, tidak sepeser pun. Jika kau tidak tanda tangan, wanita desa sepertimu, di kota ini, tidak akan punya tempat berteduh. Dengan anak, berapa lama kau bisa bertahan? Hari ini, tanda tangan ini, kau harus tanda tangan suka atau tidak. Jika kau berani membuat masalah, aku pastikan kau tidak akan dapat 450 juta itu. Tidak sepeser pun, kau akan pergi tanpa apa-apa. Tanda tangan sekarang. Mama, jangan tanda tangan, itu bukan perjanjian cerai. Itu kontrak pinjaman. Di kehidupan sebelumnya, kau menandatangani ini, dan kau berutang 10 miliar 500 juta rupiah. Pada akhirnya, kau dijual ke daerah perbatasan tanpa hukum, dan kau mati mengenaskan di jalanan. Mama, jangan tanda tangan. Ini bukan perjanjian cerai. Aku tidak akan tanda... Dewi, jangan tidak tahu terima kasih. 450 juta rupiah. Itu cukup untukmu bertahun-tahun di daerah terpencil. Apalagi yang kamu mau? Ya, 450 juta di daerah terpencil cukup untuk membangun 2 rumah. Masih mengeluh? Orang dari daerah terpencil itu serakah sekali. Selama 7 tahun terakhir, biaya sekolah yang kubayar untuk pendidikannya, dan biaya hidup totalnya jauh lebih dari 450 juta rupiah. Dulu kupikir itu cinta, sekarang, itu hanya konyol. Itu bukan cinta. Itu adalah pelajaran termahal yang bisa dipelajari seorang wanita.
Aku membayar biaya sekolah ini selama 7 tahun berturut-turut. Mama, suruh papa memberikan rumah lama itu padamu. Lalu setujui perceraian itu. Lakukan saja seperti kataku. Aku tahu anakku tidak akan pernah mengkhianatiku. Kamu ingin cerai? Baik, alihkan rumah lama itu padaku, dan aku akan pergi ke kantor catatan sipil dan mengurus dokumennya. Apa sih nilai rumah bobrok itu? Aku tidak keberatan memberikannya padamu. Apa maksudmu? Karena kamu pikir itu tidak berharga, kenapa tidak berikan saja padaku? Lagi pula, salah satu dari kamu hamil 7 bulan, dan yang satunya tidak bisa menikah sampai setelah masa nifas. Kita bisa perpanjang saja. Lagi pula aku tidak terburu-buru. Katakan saja ya. Tunggu apa lagi? Besok, kantor pencatatan. Sampai jumpa. 2. Mama, kita akan kaya. Rumah lama itu akan dibongkar. Ganti rugi pembongkaran adalah 45 miliar rupiah. Tunggu saja sampai papa menyesal. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu menginjak-injakku untuk maju lagi. Uang yang saya bawa bahkan tidak sampai 600.000 rupiah. Kami sudah bercerai sekarang. Anak itu sepenuhnya milikku. Bagaimana aku melanjutkan hidup? Leo? Mama, mau kemana sekarang? Mama, lurus 3 blok dan cepat ke gang kecil. Untuk apa? Di kehidupan sebelumnya, papa ada di jalan itu dan menolong seorang kakek. Kakek itu adalah kakek asli miliarder itu. Karena itu, papa mendapat 10 miliar 500 juta rupiah dan karirnya melesat. Mama, kali ini kesempatan itu seharusnya milikmu. Pergi sekarang, cepat, atau akan terlambat. Pak. Halo? 9111? Seseorang terkena serangan jantung? Alamatnya. Wah, baru saja dicampakkan, dan sudah menemukan kakek tua Bangka untuk digandoli. Trik itu bukan baru, tapi kau memang cepat bergerak. Aku tidak punya kebiasaanmu menggoda orang yang lebih tua. Siapa yang baru saja menyelamatkanku? Si tua Bangka, aku yang menyelamatkan. Aku kebetulan lewat dan melihatmu terbaring di sini, jadi aku berjongkok dan membantumu minum obat. Bagaimana perasaanmu sekarang? Rio, kamu tidak tahu malu? Akulah yang menyelamatkan kakek. Kamu hanya berdiri di sana, tidak melakukan apa-apa. Aku memang bergerak. Aku di sini, membantu sepanjang waktu. Kamu saja yang tidak melihatnya. Bantuan apa yang kamu berikan? Kamu hanya berdiri di sana, mengejekku. Apa buktinya bahwa kamu yang menyelamatkannya? Ada kamera pengawas di sini? Aku benar-benar tidak punya bukti. Sial, papa, kamu tidak tahu malu. Si tua Bangka, jangan dengar dia. Dia hanya wanita dari daerah terpencil, orang udik, bodoh seperti batu. Aku bersusah payah menyelamatkanmu, dan sekarang dia mau mencuri pujian. Apa kamu sudah merasa lebih baik? Perlu kubantu berdiri? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tadi aku pingsan, tapi tidak buta. Yang menyelamatkanku adalah seorang nona muda yang sedang hamil. Apa kamu seorang wanita dan hamil? Aku menyelamatkan kakek tua Bangka itu. Apa hebatnya? Dasar orang udik dari daerah terpencil, kau belum pernah melihat apapun, membuat malu di sini. Dan kau berani ambil pujian? Kau hanya berdiri saja, dan tidak membantu sedikit pun. Sebaliknya, kau bilang orang lain memalukan. Mengaku kerja orang lain, kena tangkap, dan kau masih begitu lancang. Anak-anak zaman sekarang, berdandan rapi, tapi begitu mereka buka mulut, jadi menggelikan. Siapa peduli menyelamatkan kakek tua Bangka sepertimu? Kakek, biar saya bantu duduk. Nona muda, siapa nama Anda? Kau sudah hamil sebesar ini, kenapa kau di sini sendirian? Kakek, nama saya Dewi. Saya baru saja bercerai. Pria itu adalah mantan suami saya. Kasihan sekali, sungguh berat. Siapa kau? Kenapa kau bersama kakekku? Aku, Bocah, jangan menakuti nona muda.
Dia baru saja menyelamatkan hidupku. Terima kasih telah menyelamatkan kakekku. Kau tinggal di mana? Aku akan mengantarmu pulang. Saat ini, aku tidak punya tempat tinggal. Pasti dia dicampakkan lelakinya dan ditinggalkan tanpa apa-apa. Plot macam ini sering kulihat di drama pendek. Nona muda, pulanglah bersamaku. Mulai sekarang, aku, Budi, akan mendukungmu. Kakek, apa ini benar-benar baik-baik saja? Cepat, ikuti. Ayo, Nona muda. Mama, ayo. Ini orang terkaya di negeri ini. Adi Sterling, jangan ragu. Ayo. Kakek, aku akan menginap di tempatmu hanya untuk 1 malam. Aku akan pergi besok. Aku janji tidak akan merepotkan. Dewi, tinggallah di sini untuk saat ini. Bayimu, sebentar lagi akan lahir. Kamu sendirian di luar sana, aku akan khawatir. Tidak, itu terlalu merepotkan. Aku akan mengurusnya sendiri. Mama, tolong tinggal. Kakek miliarder itu manfaatkan kesempatan ini. Baiklah, terima kasih banyak. Mama, tempat ini besar sekali. Ubin lantai ini aku belum pernah melihat warna seperti ini. Dewi, silakan duduk. Pak Budi, siapkan kamar tamu terbaik. Suruh dapur membuat camilan malam untuknya. Sup sarang burung dan sirip hiu, yang terbaik. Pergilah sekarang. Baik, Tuan. Kamar biasa saja tidak apa-apa. Anda terlalu sopan. Anda adalah penyelamat saya. Itu bukan apa-apa. Anda sedang hamil, silakan duduk. Jangan berlebihan. Nona Dewi, saya Pak Budi, Kepala Pelayan Keluarga Budi. Selama Anda tinggal bersama keluarga Budi, jika Anda membutuhkan apapun, panggil saja saya, apapun. Oh, tidak, saya akan mengurusnya sendiri. Anda terlalu baik. Ini perintah Tuan Budi. Nona Dewi, tidak perlu formal, anggap saja rumah sendiri. Jika ada yang Anda inginkan, tanyakan saja. Jangan sungkan. Baik. Semua ini terasa tidak nyata. Seperti mimpi. Mama, ini bukan mimpi. Jaga mulutmu. Kembali ke daerah terpencil. Jadi ini istri kampungmu? Mama, kamu tidak apa-apa? Leo, Mama ingin menanyakan sesuatu padamu. Bagaimana kamu tahu semua ini? Aku ingat kehidupan masa laluku. Ada seorang kakek berjanggut putih. Dia bilang, Mama sangat menderita di kehidupan sebelumnya. Dia mengizinkanku menyimpan ingatan kehidupan masa lalu untuk membantumu. Mama, kali ini kamu punya Leo. Leo tidak akan membiarkanmu menderita seperti itu lagi. Mama, jangan menangis. Leo tidak tega melihat Mama menangis. Setuju, Mama tidak akan menangis. Leo akan baik dan lahir sehat. Mama menepati janjinya. Aku akan mengingatnya. Leo, di kehidupan ini, kamu lindungi Mama, dan Mama melindungimu. Kita bersama dalam ini, ibu dan anak. Tidak ada yang akan macam-macam dengan kita. Tepat waktu, ya? Aku khawatir bahwa wanita kampung sepertimu akan menolak bercerai. Rio, lihat dia. Usianya setengah usiaku, tapi dia terlihat lebih tua dariku. Tidak seperti dirimu yang jalang, jelas. Lagi pula, kamu tidak semakin muda. Jika kamu tidak merawat dirimu sendiri, dan berperilaku seperti jalang, bagaimana bisa kamu merayu suami orang lain? Apa katamu? 2 tamparan untukmu, sama-sama. Berani kamu memukulku? Kamu orang udik. Bilang 1 kata lagi, dan aku tidak akan menceraikanmu. Perjanjian pengalihan properti untuk rumah lama itu, apakah kamu membawanya? Cerai dulu. Kita bicarakan pengalihannya nanti. Pengalihan dulu, baru cerai. Urutan yang salah. Kalau begitu perceraian ini batal. Apa yang menghambat? Apa kau pikir anakku akan lahir tanpa ayah?
Nona Dewi, biarkan aku melihat perjanjiannya. Perjanjian pengalihan properti ini baik-baik saja. Kamu bisa menandatanganinya. Tunggu. Apakah dia mendapat kesempatan kedua dalam hidup dan ingin mundur? Siapa ini? Tadi malam kau berkencan dengan seorang pria tua. Dan hari ini yang lain? Dewi, kau cukup populer, ya? Bukankah kau hanya orang udik dari daerah terpencil? Cukup menarik, ya? Yang kemarin adalah kakek miliarder itu, Tuan Budi sendiri. Aku menyelamatkannya. Dia berterima kasih padaku, dan menyuruh tim hukum keluarga Budi datang membantu perceraianku. Kau menyelamatkan kakek miliarder itu? Baiklah, setidaknya buat ceritamu masuk akal. Percayalah apa yang kau mau. 3 juta dolar ganti rugi pembongkaran untuk sisa hidupku menjadi milikku. Cukup, berhenti mengulur waktu, selesaikan surat perceraian itu, kami menunggu untuk mendapatkan surat nikah kami. Rio, ingat ini, aku, Dewi, yang meninggalkanmu. Orang kampung sangat picik. Setelah semua masalah itu, kau hanya mengambil gubuk reyot tua. Apa nilainya? Tidak bisa menyalahkannya. Lagi pula, tidak berpendidikan, tidak punya bentuk badan, tidak cantik, tidak punya latar belakang keluarga. Inilah yang terbaik yang akan ia dapatkan dalam hidupnya. Itulah batasnya. Rio, setelah kau tahu nilai sebenarnya dari rumah ini, kau pasti akan menyesalinya. Itu hanya rumah reyot. Apa yang akan kau lakukan dengannya? Tinggal di dalamnya sampai kau busuk? Bukan hanya rumah ini. Rio, segala yang kau remehkan sekarang, setiap hal, suatu hari akan menjadi sesuatu yang akan kau perjuangkan mati-matian. Tunggu saja, kau akan menelan ucapanmu sendiri. Aku menyesal? Biarkan aku memberitahumu, Dewi, aku, Rio, untuk sisa hidupku, bahkan jika aku harus berdiri di atas kepala untuk makan, tidak akan pernah menyesal menceraikanmu. Nona Dewi, Tuan Budi mengutus kami untuk menjemputmu. Rio, ini baru permulaan. Orang-orang ini pasti sudah disuap olehnya. Aku bilang, aku melihat dengan mataku sendiri Budi sendiri. Dia pasti mencoba mempermalukanmu. Dan menyewa orang palsu untuk pertunjukan. Pertunjukan. Tapi adegannya tidak terlihat palsu. Betapapun nyata kelihatannya, tetap palsu. Miliarder asli akan tertarik pada wanita hamil dari daerah terpencil sepertinya, jangan menakut-nakuti dirimu. Dia hanya pura-pura. Aku merasa ada yang aneh. Dia bersikeras pada rumah kumuh saat perceraian. Apa dia sudah tahu dari awal? Dia, perempuan tidak berpendidikan dari daerah terpencil tanpa koneksi, apa yang dia tahu? Rio, katakan jujur, apakah kamu menyesali perceraian? Tidak, jangan terlalu dipikirkan. Mama, pertunjukan baru dimulai. Leo, setelah aku melahirkanmu dengan selamat, aku akan membuatnya membayar semuanya. Selamat datang di rumah, Nona muda. Dewi, selamat sudah benar-benar single lagi. Akhirnya bebas dari laki-laki. Mulai sekarang, keluarga Budi mendukungmu. Tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Kakek, salam, upacara. Kakek terlalu murah hati. Lihat, tas-tas ini, pakaian, perhiasan, semua disiapkan untukmu, ambil semuanya. Kakek, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Apa? Anggap tidak cukup? Kalau begitu aku akan tambah lagi. Keluarga Budi tidak pernah kekurangan barang seperti ini. Jangan terlalu formal dengan kakek. Bukan karena tidak cukup, tapi aku merasa bersalah. Menerima ini, aku merasa berhutang banyak. Kau menyelamatkan nyawaku, hal-hal materi ini tidak akan pernah bisa membalasmu, ambil saja dengan tenang. Apa yang diberikan keluarga Budi? Kami tidak pernah mengambil kembali. Tapi aku tidak akan menggunakannya.
Barang berharga sebanyak ini, Kau menyelamatkan kakekku, jadi kau adalah penyelamat keluarga Budi. Barang-barang ini, kau pantas mendapatkannya. Mama Om Adi sungguh baik. Meskipun dia pria yang sedikit bicara, dia selalu memperhatikanmu. Leo, kamu tidak boleh serakah. Barang yang bukan milikmu, kakek, Tuan Adi, aku sudah mendapatkan rumah dalam perceraian. Aku bisa menghidupi diriku sendiri. Jadi aku tidak akan merepotkanmu. Aku berencana kembali ke pedesaan untuk melahirkan. Kau pergi? Rumah tua itu akan dihancurkan. Aku punya cukup uang untuk membesarkan anak sendiri. Tidak. Ini bukan soal uang. Jika kau pergi, siapa yang akan menemani orang tua sepertiku? Bicaralah denganku, hibur aku. Kehadiranmu di sini sangat membantu. Jika kau pergi, aku akan kesepian. Tapi, kakek, aku hanya orang luar. Tinggal di sini terus hanya akan merepotkanmu. Repot? Denganmu di sini, aku sangat bahagia. Tidak perlu terlalu sopan. Anggap saja, seperti rumah sendiri. Nah. Baiklah kalau begitu. Terima kasih sudah menerimaku. Semua yang kau alami, sudah kuselidiki semuanya. Kau menyelamatkan nyawa kakek, keluarga Budi berutang budi padamu. Apapun yang kau inginkan, rumah, uang apa saja, katakan saja. Saat ini, aku hanya ingin melahirkan dengan selamat. Selain itu, Mama, aku ingat sekarang. Di kehidupan sebelumnya, Papa mengambil surat penerimaan universitasmu. Tahun itu, kau diterima di Universitas Puncak. Diam-diam dia merobek surat penerimaan itu. dulu, aku pikir aku tidak diterima. Jadi ternyata binatang itu, dia menghancurkan hidupku. Papa hanya iri karena kau lebih baik darinya. Sial. Tuan Adi, aku ingin kembali sekolah. Aku akan masuk Universitas Puncak. Aku tidak ingin diremehkan seumur hidupku. Aku tidak ingin lagi diperlakukan seenaknya. Sejauh yang ku ketahui, kamu gagal ujian masuk universitas saat itu. Aku tidak gagal. Itu Victor, si sayangku itu, yang merobek surat penerimaan universitas aku. Dewi, aku tahu kamu punya ambisi, tapi kuliah bukan cuma soal uang. Kamu harus lulus tes masuk mandiri Universitas Puncak. Jauh lebih sulit dari ujian masuk universitas. Aku tahu. Setelah aku punya bayi, aku akan mengikutinya. Bagaimana kalau kamu tidak lolos? Kalau begitu, aku akan mengulanginya. Dulu aku lolos ke Universitas Puncak, jadi sekarang aku juga bisa. Sesusah apapun, aku tidak takut. Itu semangat, kakek mendukungmu. Berapa kalipun kamu ujian, kakek akan bersamamu. Kalau kamu butuh uang atau bantuan, kakek akan mengusahakannya. Terima kasih, kakek. Tidak perlu merepotkan kakek untuk sekarang. Aku akan belajar sendiri dulu. Kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa bilang padaku kapan saja. Baik itu materi atau tutor, aku bisa mengaturnya untukmu. Jangan sungkan denganku. Kalau ada kebutuhan, akan kubilang. Dewi, lihat betapa perhatiannya Adi. Kalau ada apa-apa, kamu bisa juga pergi ke dia. Jangan jadi orang asing. Terima kasih, kakek. Tuan Adi. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ya ampun, rumus-rumus gila ini. Kamu benar-benar paham semua ini? Aku terus belajar selama 7 tahun ini, jadi aku mengerti sebagian besar. Beberapa konsep yang lebih sulit, aku perlu berlatih lebih banyak, dan aku akan menguasainya. Itu mengesankan. Kebanyakan orang, setelah menikah dan punya anak, pasti sudah membuang buku mereka sejak lama. Kamu terus belajar selama 7 tahun, itu tidak mudah. Aku tidak mau menyerah pada diriku sendiri. Meskipun aku menikah dengan Rio, aku tetap ingin punya cita-cita sendiri. Aku tidak mau terus-terusan berkutat dengannya. Seorang wanita butuh pencapaiannya sendiri. Sepertinya aku meremehkannya. Dia benar-benar berbeda dari wanita lain. Aneh. Apa dia tadi menatapku? Dewi, jangan hanya fokus belajar. Jangan lupa, kamu hamil, kamu harus lebih sering jalan-jalan. Itu baik untukmu dan bayinya. Baik, kakek. Kakek baik sekali padaku. Seperti cucumu sendiri. Kakek tahu dari Adi tentang kamu dan Rio. Dan semua masa lalu pria itu, hatiku sakit untukmu. Kau berikan 7 tahun, dan pada akhirnya, kau ditinggalkan tanpa apa-apa. Kau pasti sangat terluka. Aku sudah terbiasa. Dulu aku merasa getir, tapi sekarang sudah kulepaskan. 7 tahun pengabdian diberikan pada anjing. Tapi itu juga menunjukkan padaku siapa dia sebenarnya. Itu bukan salahmu. Hati nuraninya busuk. Dia tidak pantas mendapatkan usahamu. Kau sangat baik dan rajin, dia buta. Awalnya,
Kupikir aku tidak cukup baik, cukup cantik, atau cukup berpendidikan. Itu sebabnya dia tidak menghargaiku. Sekarang aku paham. Dia hanya bajingan tak tahu terima kasih. Benar, tidak ada yang salah denganmu. Kau cerdas dan kuat, berpendirian teguh. Kau jauh lebih baik daripada wanita palsu jauh sekali. Terima kasih, kakek. Mendengarmu berkata begitu membuatku merasa jauh lebih baik. Dulu aku meragukan diriku, tapi tidak lagi. Mulai sekarang, kakek akan mendukungmu. Keluarga Budi ada di belakangmu. Tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Fokus saja pada ujianmu dan merawat bayinya. Terima kasih, kakek. Aku akan baik-baik saja. Aku tidak akan membuatmu khawatir lagi. Mama, saat aku lahir, aku akan belajar bersamamu. Kita akan mengerjai papa bersama. Oke, sayang. Aku tidak sabar bertemu dengan... Apa ini benar kulitku? Jauh lebih halus dari sebelumnya. Nona Dewi, kulitmu sudah bagus dari awal. Kamu hanya tidak merawatnya. Ini akan pulih dengan cepat. Beginilah seharusnya penampilan seorang wanita muda. Rio itu buta seperti kelelawar. Orang yang baik dan dia tidak menghargainya. Dewi, lakukan beberapa sesi lagi. Begitu kamu keluar, orang pasti akan mengira kamu seorang bintang besar. Kakek, jangan menggoda saya. Saya hanya orang biasa. Bagaimana mungkin terlihat seperti bintang? Saya serius. Kamu masih muda dan cantik. Perbaiki penampilanmu sedikit, dan buat si brengsek itu. Buat dia menyesal. Aku tidak peduli lagi apakah dia menyesal atau tidak. Sekarang, aku hanya ingin mencintai diriku sendiri. Hidup untuk diriku sendiri. Benar. Seorang wanita harus mencintai dirinya sendiri. Hidup dengan indah adalah yang terpenting. Nona Dewi, sikapmu bagus sekali. Dengan sikap yang baik, kulitmu akan semakin baik. Mulai sekarang, lebih banyak tersenyum, kamu akan terlihat lebih sehat. Aku akan. Mulai sekarang, aku akan lebih banyak tersenyum, jalani hidup dengan baik, belajar dengan giat, berikan Leo masa depan yang cerah. Mami yang paling cantik. Mami adalah mami paling cantik di seluruh dunia. Kalau mami jadi cantik, Om Adi pasti akan semakin suka sama mami. Kamu anak konyol. Jangan bicara sembarangan. Tuan Adi adalah orang terkaya di negeri ini. Bagaimana mungkin dia tertarik padaku? Apa kamu benar-benar berencana ikut ujian tepat setelah melahirkan? Masih semangat dengan perut buncit? Sebenarnya, kamu tidak perlu buru-buru, santai saja. Kesehatan yang utama. Soal studimu, jangan membuat dirimu stres. Aku sudah 25. Aku melewatkan satu kesempatan, aku tidak boleh melewatkan yang lain. Sesusah apapun, aku bisa menghadapinya. Keluarga Sterling punya tutor profesional. Aku akan suruh seseorang datang besok untuk membantumu. Terima kasih, Tuan Adi. Aku selalu merepotkanmu. Aku sedikit malu. Panggil aku Adi saja. Tidak perlu formal begitu. Lagi pula, kamu menyelamatkan kakekku. Ini yang paling bisa kulakukan. Terima kasih atas kepercayaanmu. Aku akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakanmu dan kakek. Lakukan yang terbaik. Apapun hasilnya, keluarga Sterling akan mendukungmu. Terima kasih lagi. Cepat istirahat. Begadang saat hamil tidak baik untukmu dan bayinya. Baik, aku akan selesaikan halaman ini, lalu aku istirahat. Mama, Om Adi sangat baik padamu. Dia peduli dengan belajarmu dan kesehatanmu. Dia pasti sangat suka padamu, Ma. Jangan konyol. Dia hanya membantuku karena rasa terima kasih, itu saja. Dewi, kamu bisa melahirkan kapan saja sekarang. Hentikan dulu persiapan ujiannya. Kamu harus ekstra hati-hati. Jangan stres, ya. Baik, kakek. Aku tahu tubuhku, aku bisa mengatasinya. HMPH, terkendali. Dokter baru saja memperingatkanku tentang kekurangan gizi di awal kehamilanmu. Ada risiko kelahiran prematur. Aku akan cari Direktur Ayu. Minta dia mengatur semuanya untukmu. Suite VVIP kelas atas. Dan tim medis persalinan terbaik. Kakek begitu tidak sabar. Selalu terburu-buru. Dewi, kau pikir kau pantas berada di sini? Kalau kau bisa datang, kenapa aku tidak bisa?
Tahukah kau tempat apa ini? Ini adalah pusat perawatan pasca persalinan mewah terbaik di kota. Wanita kampung sepertimu. Berani datang ke sini? Dewi, paket termurah di sini mulai dari 375 juta rupiah. Suite VIP harganya hampir 900 juta rupiah. Bahkan jika kau bekerja 10 kali, kau tak akan mampu membelinya. Dan orang-orang di sini semua dari kalangan atas, selebriti dan konglomerat. Aku mengatur koneksi melalui 3 kontak, menunggu setengah tahun, hanya untuk mendapat 1 kamar. Kau pergi dengan tangan kosong, wanita kampung tanpa uang dan koneksi. Jangan bilang kau di sini untuk jadi tukang bersih-bersih. Atau mungkin kau menyelinap masuk untuk mencuri? Kalian berdua benar-benar serasi, seperti duo pelawak. Di mana aku berada bukan urusan kalian, jangan ikut campur. Segala sesuatu tentang kamu tidak sebanding dengan 450.000 rupiah. Bagaimana kamu bisa mampu tinggal di sini? Pergi. Tepat sekali. Bahkan uang pun tidak bisa membuatmu masuk ke sini. Kamu tidak punya koneksi, tidak ada latar belakang. Apa yang membuatmu berpikir kamu pantas berdiri di sini? Aku yakin kamu menyelinap masuk. Benar, tabungan kecilmu bahkan tidak bisa menutupi biaya 1 hari di sini. Dan kamu masih berani bersikap seperti wanita kaya? Sangat delusional. Aku pikir, kamu pasti mendapatkan seorang pria tua untuk pamer di sini. Sayangnya, tidak peduli seberapa kamu berpura-pura, itu tidak bisa mengubah bahwa kamu berasal dari daerah terpencil, tanpa pendidikan dan tanpa koneksi. Nenek sihir, jaga mulutmu. Kamu bisa membahayakan kesehatan bayi. Tidak sepadan. Beraninya kamu mengutukku? Kamu minta dipukul, aku akan memberimu pelajaran. Jangan turun ke levelnya. Ayo kita periksa kamar dulu. Jangan biarkan dia merusak moodmu. Aku tidak tahan dengannya yang sok. Wanita kampung seperti dia, beraninya dia tinggal di pusat perawatan pasca persalinan yang sama denganku? Itu menurunkan statusku. Mama, dia hanya iri padamu. Dia tidak mampu kamar VIP, jadi dia tidak tahan kamu tinggal di sini. Biarkan aku memberitahumu, pusat perawatan pasca persalinan ini, tidak hanya aku mampu, aku tinggal di suite VIP tingkat atas, jauh lebih baik dari kamar yang kamu dapatkan melalui koneksi. Kamu hanya mengenakan gaun hamil, dan kamu pikir bisa mendapatkan kamar VIP di sini? Oh, aku mengerti. Kamu tidak membayarnya sendiri? Kamu menemukan orang bodoh, kan? Mendapatkan pria tua sungguh membuat perbedaan. Hina aku lagi. Dan lain kali bukan hanya tamparan, itu akan lebih dari itu. Bagus, Mama. Tamparan yang hebat. Kau harus memberi pelajaran pada nenek sihir itu. Biar dia tahu Mama bukan orang yang bisa dipermainkan. Beraninya kau memukulku. Direktur Ayu, kemarilah sekarang. Ada yang memukul orang di sini, dan dia memakiku. Usir dia sekarang. Nona Indah, mari tenang. Ada apa? Dia yang menghinaku duluan, lalu memukulku. Lihat mukaku, merah semua. Kau harus mengusirnya, atau aku akan melaporkanmu. Aku tidak menghinanya. Dia yang menghinaku duluan. Aku hanya membela diri. Direktur Ayu, aku menggunakan koneksi dengan orang besar untuk masuk ke sini. Jika kau membelanya, aku akan memastikan kau menanggung akibatnya. Wanita ini, tenang dan terkendali, sikap mantap, jelas bukan orang biasa. Bukan orang yang bisa dilawan. Direktur Ayu, apa kau ingin kehilangan pekerjaanmu? Jika kau tidak mengusirnya hari ini, kau selesai sebagai direktur. Nona Indah, mari bicara baik-baik. Jangan terlalu marah. Ini, aku akan menyelidikinya. Menyelidiki apa? Faktanya sudah jelas. Dia memukulku dan menghinaku. Usir dia sekarang. Jangan buang waktuku. Aku ingin lihat kau mencoba mengusirku hari ini. Yang disebut orang besarmu itu, bisakah mereka melindungimu? Rio, tunggu apa lagi? Bantu aku mengusirnya. Dewi, jangan tidak tahu terima kasih. Minta maaf pada Indah dan pergilah dari sini. Bagaimana jika tidak? Jangan salahkan aku kalau aku berlaku kasar. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Wah, aku penasaran siapa ternyata. Ternyata cuma kakek mesum. Oh, jadi ini kamu. Sepertinya terakhir kali Dewi menyelamatkanmu. Sekarang kau mau jadi orang bodoh, ya? Biarkan aku bilang, meskipun kau punya uang, kau tidak bisa mengalahkan kami. Tepat, kakek mesum, tua.
Aku bilang, aku punya koneksi dengan Tuan Budi, kusarankan kau pergi dari sini sekarang. Kalau tidak, aku akan menendang keluar juga. Kau bilang punya hubungan denganku, tapi kau bahkan tidak kenal aku, itu baru. Tahukah kau siapa kakek di hadapanmu itu? Siapa lagi? Bagaimanapun, pasti bukan Tuan Budi. Bagaimana jika aku bilang aku pasti campur tangan hari ini? Lama tidak bertemu. Pusat perawatan pasca persalinanmu semakin ramai. Tuan Budi, ada apa datang ke sini? Direktur Ayu. Kau kenal kakek ini? Apa? Bukankah kau bilang kau kenal banyak orang kaya dan berpengaruh? Kenapa kau bahkan tidak kenal aku? Kakek keren. Lihat saja bagaimana nenek sihir itu masih bisa sombong. Sekarang kita akan lihat pertunjukan. Tuan Budi, Anda datang sendiri, kenapa tidak memberitahu kami sebelumnya? Direktur Ayu? Siapa sebenarnya dia? Tuan Budi, Nona Dewi ini tamu istimewa Anda. Dia adalah penyelamatku. Dan tamu terhormat keluarga Budi. Hari ini, aku datang bersamanya untuk mengurus dokumen pusat perawatan pasca persalinan. Nona Indah, di tempatku, kau menghina tamu terhormat Tuan Budi dengan kata-kata kasarmu, dan bahkan mencoba menyerangnya secara fisik. Kau tidak diterima di sini, silakan pergi. Direktur Ayu, aku menggunakan koneksi untuk masuk ke sini. VIP, ya, beraninya kau menghinaku? Aku akan mengeluh tentangmu sekarang. Aku akan membuatmu dipecat segera. Aku akan memastikan kau tidak bisa bekerja di bidang ini lagi. Mengeluh tentangku? Kau bahkan tahu siapa kakek ini. Dia adalah Tuan Budi, kakek miliarder itu. Semua koneksi yang kamu gunakan, di depan Tuan Budi, bahkan tidak pantas membersihkan sepatunya. Tidak, tidak mungkin. Aku sudah bertemu dengan Budi yang asli. Itu bukan dia, pasti bukan dia. Aku, bagaimana aku bisa salah mengenalnya? Kamu tidak diterima di sini, sekarang. Keluar dari sini sekarang juga, sudah berakhir. Kali ini benar-benar berakhir. Keren banget, Mama. Lihat. Nenek sihir itu akhirnya mendapat apa yang pantas. Ayah bajingan itu ketakutan setengah mati. Kalian sendiri yang memulainya. Dewi, jangan turun ke level mereka. Jangan biarkan mereka merusak moodmu. Lepaskan aku. Kamu tahu siapa aku? Aku akan menggugatmu. Aku tahu Tuan Budi yang sebenarnya. Kamu tidak bisa membohongiku. Berhenti membuat keributan dan pergi. Terus begini, kamu hanya akan semakin mempermalukan dirimu sendiri. Memalukan? Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, apa aku akan dipermalukan seperti ini? Apa kamu benar-benar berpikir dia itu kakek miliarder itu? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Aku sudah bertemu dengan Budi yang asli. Pasti bukan kakek tua bangka itu. Lihat, aku punya foto bersama Budi. Ini dia. Itu bukan kakek tua bangka itu. Bagaimana jika orang yang kamu foto bareng bukan Tuan Budi? Meskipun aku salah mengenalinya, itu tidak berarti pria tua itu adalah Richard Sterling. Orang kaya itu banyak banget, kayaknya dia cuma deket sama orang kaya buat pamer. Tapi Direktur Ayu melihatnya, dan reaksinya kayak serius. Aku nggak percaya wanita kampung kayak dia beneran kenal sama kakek miliarder itu. Apa dia sanggup bayar kamar VIP mahal seperti itu? Pasti dia punya sugar daddy. Dia menyuap Direktur Ayu. Tapi mana mungkin wanita hamil cari sugar daddy? Dari mana dia punya uang sebanyak itu untuk tinggal di pusat perawatan pasca persalinan terbaik di kota dan malah menyuap direkturnya? Ini. Bro, kampung halamanmu kena pembongkaran. Rumah lamamu itu dapat ganti rugi 45 miliar rupiah. Kamu bakal kaya. Selamat, bro. Apa katamu? 45 miliar? Kamu nggak bohong kan? Tentu saja benar. Ini hitam di atas putih. Beberapa hari lagi masuk rekeningmu. Dasar beruntung, hidupmu terjamin. Kenapa? Ada apa? Siapa yang telepon? 45 miliar rupiah. Rumah lama di kampung dapat ganti rugi pembongkaran 45 miliar. Rumah Reyot itu? Masak nilainya 45 miliar. Rio?
Kita semua sudah tertipu oleh tipu daya jalan kecil itu. Dia hanya menginginkan rumah itu dalam perceraian demi ganti rugi pembongkaran. Dia pasti sudah menciumnya lebih awal. Tapi sebagai orang yang tidak berpendidikan, wanita kampung, bagaimana mungkin dia memiliki informasi orang dalam seperti itu? Aku tahu. Suite VIP di pusat perawatan pasca persalinan, bagaimana mungkin dia membelinya? Bagaimana dia menyuap Direktur Ayu? Ternyata dia menggunakan ganti rugi pembongkaran itu sendiri. Saat dia datang ke kota untuk mencarimu, dia sengaja bercerai denganmu untuk menyimpan 45 miliar rupiah itu untuk dirinya sendiri. Sayang, 45 miliar rupiah itu milikku. Aku akan mengambilnya kembali darinya. Tenang, jika kamu memaksa masuk sekarang, apakah kamu akan mendapatkan uangnya kembali? Aku tidak peduli. Itu uangku. Itu ganti rugi pembongkaran kampung halamanku. Kenapa dia yang dapat? Aku harus menemuinya dan mengambilnya kembali. Dewi, oh Dewi. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak pernah mengira wanita kampung sepertimu, wanita kampung, bisa begitu licik. Tapi tunggu saja, jika aku bisa mencuri suamimu, aku pasti bisa mencuri uangmu juga. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Mama, Papa ada di sini. Dia tahu tentang ganti rugi pembongkaran. Sepertinya dia datang untuk menyelesaikan masalah denganmu. Biarkan dia datang. Aku menunggu. Lagi pula dia tidak bisa mengambil uang itu. Dia hanya akan mengamuk. Mama, bagaimana jika dia memukulmu? Aku masih di perutmu. Aku tidak bisa membantumu. Jangan khawatir, Mama tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Tidak ada yang mengambil uang kita. Dewi, 45 miliar rupiah, ganti rugi pembongkaran itu, keluarkan. Perjanjian tertulis sudah ditandatangani. Properti sudah dialihkan. Apa urusanmu dengan rumah ini? Jangan pura-pura bodoh denganku. Kamu sudah tahu sejak awal tentang berita pembongkaran. Kamu menipuku sehingga kehilangan rumahku. Kembalikan uangku sekarang. Ditipu? Dulu, kamu memaksaku menandatangani kontrak pinjaman $700.000 dan meninggalkanku tanpa apa-apa. Dan dulu, kamu menyebutnya apa? Perselisihan rumah tangga? Itu beda. Apa bedanya? Oh, aku mengerti sekarang. Jadi, kamu bersekongkol melawanku hanya masalah rumah tangga? Aku membela milikku dianggap bersekongkol. Ayah bajingan itu munafik sekali. Mama benar sekali. Jangan banyak omong. 45 miliar rupiah itu, aku minta setengah. Kenapa harus kamu? Karena itu rumah leluhurku. Rumah yang ditinggalkan nenek moyangku. Tentu, itu dari nenek moyangmu. Tapi kamu sudah menandatanganinya. Dibuat akta notaris dan dialihkan kepadaku. Sekarang ini milikku, sah dan adil. Kamu sudah merencanakan ini sejak awal. Kalau kamu pikir perjanjian itu bermasalah, temui pengacara, gugat aku. Aku akan menunggu. Aku tidak peduli. Kembalikan uangku. Hari ini, kamu harus mengembalikannya. Kamu gila. Pak, silakan pergi. Antarkan dia keluar. Semuanya, lihat, rumah ini, perempuan itu menipuku untuk merebut propertiku, dan dia dipelihara oleh seorang pria kaya tua. Dia menghabiskan uang hasil jerih payahku untuk tinggal di sini. Dewi, hei, Ratu cantik, keluarlah. Kau sia-siakan 7 tahun cintaku, dan kau tipu aku 45 miliar rupiah. Kau mata duitan. Keluarlah. Lepaskan aku. Kau hanya bekerja untuk orang lain. Apa hakmu untuk menghentikanku? Lepaskan aku. Rio, Nona Dewi adalah bagian dari keluarga Budi. Jika ada masalah dengan perjanjian pengalihan properti, silakan selesaikan melalui tindakan hukum. Tim hukum keluarga Budi siap kapan saja. Jadi, apa tentang keluarga Budi? Hanya karena mereka kaya, mereka pikir bisa menindas orang. Dia menipuku untuk menandatangani perjanjian itu. Aku akan menggugatnya karena penipuan. Silakan gugat. Itu ditandatangani secara sukarela dan sah oleh kedua belah pihak, dan didaftarkan di notaris. Peluangmu menang adalah 0. Dia tahu tentang rencana pembongkaran sebelumnya, dan dengan sengaja menipuku untuk menandatangani. Kedua belah pihak hadir hari itu, dengan pengacara dan notaris. Sebelum kamu menandatangani,
Apakah ada yang memaksamu? Hari ini, kamu memaksa masuk ke suite VIP pusat perawatan pasca persalinan, melecehkan dan memfitnah seorang wanita hamil. Tuduhan ini, mana yang ingin kamu hadapi? 45 miliar rupiah itu jelas milikku. Jika kamu merasa tidak adil, sampai jumpa di pengadilan. Tapi jika kamu terus membuat masalah di sini, akan kusuruh ke kantor polisi sekarang juga. Terserah kamu. Mama, Om Adi datang menemuimu. Mama, ini semua untuk ibu hamil. Barang yang kamu butuh, tahu? Minum segelas ini sebelum tidur, kandungan kalsiumnya tinggi. Kamu perlu kalsium? Bagaimana kamu tahu aku perlu kalsium? Semua ibu trimester ketiga begitu. Aku cari tahu. Mama. Om Adi seorang bujangan pasti sudah banyak riset untuk mengetahuinya. Sangat perhatian. Apa kamu naksir? Hentikan. Tidur miring lebih baik daripada tidur telentang. Jangan menekan bayi saat tidur. Terima kasih. Kamu pasti suami Nona Dewi? Hari perkiraan lahir sebentar lagi, aku akan membahas beberapa catatan penting. Bukan, dia bukan. Kami tidak bersama. Oh, anggota keluarga juga. Kamu juga harus dengar. Om Adi tidak menyangkal. Mama, dia tidak menyangkal. Jadian-jadian. Leo, kamu tenang. Dan Popok juga harus siap. Ada rapat di perusahaan. Silakan kembali bekerja. Mama, telingamu merah, sayang. Katakan satu kata lagi, dan aku akan memukul pantat kecilmu saat kamu keluar. Mama jahat sekali. Kau dapat uangnya. Mereka mengusirku. Jadi kau mendapat sambutan dingin, tidak bisa menangani hal kecil seperti ini. Kau berguna untuk apa? Lalu apa rencanamu? Orang tua Dewi. Masih di kampung halaman mereka, kan? Terus kenapa kalau mereka ada di sana? Mereka tidak tahu tentang perceraian, kan? Mungkin tidak. Jika mereka tahu, mereka tidak akan pernah mengizinkanku menceraikannya. Itu bagus. Kamu pergi ke kampung halaman mereka, muncul di depan mereka, dan menangis sedikit. Katakan pada mereka putri mereka dibiayai oleh pria kaya dan menipumu habis-habisan. Dewi sudah trimester ketiga. Saat orang tuanya panik, mereka akan datang ke kota dan membuat heboh. Kau pikir dia bisa menghadapinya? Dia akan melahirkan. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Lalu bagaimana dengan 2 nyawa melayang? Uang itu pasti akan kembali kepada kita. Kau benar-benar sayangku. Aku akan kembali ke kampung halaman mereka malam ini dan mengajak orang tua Dewi untuk datang ke kota dan membuat keributan. Mama dan Papa. Rio, apa yang sedang kamu lakukan? Bangun, bangun. Mama dan Papa, jika kalian tidak membelaku, hidupku berakhir. Apa yang terjadi? Bangun dulu, dan bicara. Aku tidak akan bangun. Jika kalian tidak berjanji padaku, aku tidak akan bangun. Apakah itu Dewi? Apakah dia melakukan kesalahan? Dewi, dia melakukan perzinahan. Kami bercerai. Dan dia menipuku untuk mengambil rumah lama itu. Apa? Perzinahan? Dewi? Gadis itu? Bukan hanya itu. Rumah lama itu dihancurkan seharga 45 miliar rupiah. Dia mengambil semua uangnya. Dia bermain-main dengan kakek tua bangka, memelihara pria simpanan, menghabiskan uang dengan gila-gilaan. Saat aku memintanya kembali, dia menyuruhku dipukuli. Mama dan Papa, kalian harus membelaku. Ya Tuhan. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Dia sudah keterlaluan. Siti, kemasi barangmu, kita akan menemuinya hari ini. Kita harus mencari tahu kebenarannya.
Mama, Papa, apa yang kalian lakukan di sini? Dewi, jujurlah padaku. Apa kamu melakukan sesuatu yang mengkhianati Rio? Mama, siapa yang bilang begitu? Jangan bilang begitu. Bukan apa-apa. Dewi, apa kamu menipu Rio dari rumah lama itu dan mengambil 45 miliar rupiah? Papa, rumah itu adalah milikku yang pantas. Ini bukan penipuan, ini. Penipuan? Kamu tahu betul. Kamu sedang hamil sekarang, dan masih melakukan tindakan bodoh itu, kamu mempermalukan kami. Aku akan memukulmu, anak nakal tak tahu malu. Mama, Papa, dengarkan aku. Apa yang bisa kamu katakan untuk membela diri? Bagaimana aku bisa melahirkan anak yang tak tahu malu seperti ini? Jangan pukul dia. Dia sedang hamil. Mama, aku akan keluar lebih awal. Mama, perutku. Dewi, ada apa Dewi? Perawat, tolong. Jadi kalian orang tua Dewi? Apakah kalian keluarga Budi, teman Dewi? Pusat perawatan pasca persalinan diatur oleh saya. Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada kalian berdua dulu. Untuk menghindari kesalahpahaman lebih lanjut, apakah kalian tahu berapa poin yang didapat Dewi pada ujian masuk universitasnya? Dia tidak berkinerja buruk, dan dia tidak gagal masuk program sarjana. Itu bukan kinerja yang buruk. Nilainya tahun itu cukup untuk Universitas Puncak. Apa? Surat penerimaan? Surat penerimaan universitas dirobek oleh Rio. Setelah putri kalian putus sekolah, dia bekerja 5 pekerjaan sekaligus untuk membiayai Rio kuliah S1 dan S2, dan mendukungnya sampai dia mendapat pekerjaan PNS yang aman. Selama 7 tahun penuh, tidak kurang 1 sen pun. Pada hari dia mendapat pekerjaan PNS itu, dia membawa selingkuhannya ke rumah, dan memaksa Dewi menandatangani dokumen yang disamarkan sebagai perjanjian cerai, yang sebenarnya adalah kontrak pinjaman $700.000. Dia ingin dia terbebani hutang dan pergi tanpa apa-apa. Tapi Dewi melihatnya dan tidak menandatangani. Itulah mengapa dia di sini hari ini. Beraninya dia. Kalian percaya kebohongannya hari ini, datang ke sini dan membuat keributan dengan Dewi, dan menyebabkan dia melahirkan prematur. Aku tidak mengatakan ini untuk menyalahkan kalian. Aku hanya ingin kalian mengerti siapa sebenarnya yang menyakitinya. Sayang, kitalah yang menyakiti anak kita sendiri. Bagus, seperti itu, teruskan. Bagus. Dorong, terus dorong. Anak muda, apa Dewi akan baik-baik saja di dalam? Dia akan baik-baik saja. Ini adalah pusat perawatan pasca persalinan terbaik di kota. Dia melahirkan lebih awal. Ini salah kami. Bagaimana jika ada kesulitan saat melahirkan? Dia pasti akan baik-baik saja. Dewi adalah gadis baik, dan Tuhan menolong orang baik. Dia akan baik-baik saja, dia pasti akan baik-baik saja. Ini semua salah kami. Kami terlalu mudah percaya. Itu sebabnya dia menderita di dalam. Kawan, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Kau juga dimanfaatkan oleh bajingan itu. Bayinya lahir. Syukur pada Tuhan, aku lega dia baik-baik saja. Yang penting dia selamat. Aku lega dia baik-baik saja. Dewi. Mama seharusnya tidak bicara seperti itu padamu pagi ini. Aku bersikap seperti itu hanya karena apa yang dikatakan Rio. Maaf, Dewi. Mama dan papamu tidak berguna. 7 tahun dan kami tidak tahu apa-apa. Kami bahkan percaya bajingan itu dan menyalahkanmu. Ini salahku karena tidak mendukungmu. Papa, Mama, aku tidak menyalahkan kalian. Aku takut kalian khawatir, jadi aku tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Itulah kenapa dia memanfaatkannya. Dewi. Maaf, sayang. Mama, Papa, kita masih punya hidup panjang ke depan. Mari kita tinggalkan ini. Aku perlu memberitahu kalian sesuatu.
Rio tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku akan menyelesaikan masalah dengannya. Dia pasti akan membalas dendam pada kalian. Kalian tidak bisa tinggal di tempat itu lagi. Ada 450 juta rupiah di dalamnya. Cari tempat di mana dia tidak bisa menemukan kalian. Dan nikmati masa pensiun kalian dengan tenang. Jangan khawatir tentang aku. Dan jangan membela aku. Aku sudah punya anakku. Aku tidak takut padanya lagi. Dewi, Papa, aku akan bertarung sendiri. Tenang saja. Kami pergi sekarang, Dewi. Baik, dah. Leo, Mama memberimu nama Leo. Leo Davis. Kamu suka? Ya, Leo suka nama ini. Ayo, Mama. Leo akan baca bersama Mama. Oke, Mama sedang belajar. Tenang sebentar. Mama, sedang baca apa? Leo juga mau baca. Kalau nggak bisa ya sudah. Kakek minta aku memberimu soal tes masuk mandiri Universitas Puncak dari beberapa tahun terakhir. Dia menyuruh seseorang menyusunnya secara khusus. Mama, Om Adi bohong. Dia sendiri yang menyusun semua soal ini sendiri. Aku dengar kakek Budi bilang begitu. Kakek sangat perhatian, terima kasih. Ujiannya 20 hari lagi. Ini seharusnya cukup. Kurang nuansa ujian sungguhan. Akan lebih baik jika ada yang bisa ikut ujian percobaan denganku. Tuan Adi, Iya, kemarin kamu bilang akan memberiku guru les. Untuk persiapan akhir, masih berlaku. ya, besok akan kusuruh guru datang. Terima kasih. Om Adi jangan pergi, Leo bosan sendiri. Mama, Om Adi baik sekali. Meskipun dia pendiam, dia selalu... Mama sudah mendapatkan kartu ujian masuk. Ujiannya tinggal seminggu lagi. Apakah kamu senang hari ini? Ya, Mau beli es krim untuk merayakan? sepertinya si rakus kecil kita yang menginginkannya. Kamu bahkan belum punya gigi. Kamu tidak boleh makan ini. Dewi, itu kamu. Bagaimana tiba-tiba kamu menjadi sangat cantik? Siapa kamu? Permisi. Tunggu, Rio, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Dewi, tentang apa yang terjadi sebelumnya, itu salahku. Bisakah kita mulai lagi? Tidak. Jangan pura-pura. Bukankah kamu membuat dirimu begitu cantik hanya untuk membuatku berubah pikiran? Rio, bagaimana aku tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa kamu brengsek sombong? Apakah aku salah? Dulu kamu biasa saja, dan sekarang kamu sangat cantik. Kalau bukan untukku, untuk siapa lagi? Tentu saja untuk diriku sendiri. Ayolah, jangan tidak mau mengaku. Aku akan memberimu satu kesempatan. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan agar kamu memaafkanku? Apakah kamu bersedia? Apa kamu mau bercerai? Sebenarnya, kita bisa coba pengaturan lain. Pengaturan seperti apa? Hubungan di luar itu, aku nggak bisa langsung mengakhirinya. Tapi kita masih punya anak nggak boleh tanpa ayah. Tetaplah bersamaku, aku akan mengelola uang itu untukmu. Anak akan punya ayah, urusan gelar nanti kita pikirkan. Bagaimana menurutmu? Nggak bisa lepas dari masa depanmu, tapi masih ingin bersamaku. Kamu ingin aku jadi selingkuhanmu, kan? Saat ini, kamu cuma ibu tunggal yang punya sedikit uang. Nggak berpendidikan, punya anak. Bisa apa kamu? Tetaplah denganku, aku akan kelola uangmu dengan baik. Kita bertiga masih bisa hidup bahagia. Apa ruginya buat kamu? Rio, kamu berdiri di sini sekarang dan bicara soal kita bertiga hidup bahagia. Apa kamu pernah berpikir bagaimana nasib anakmu dengan Indah? Nanti aku urus. Dan Indah... Jangan coba membungkamku dengan omong kosong itu. Aku memberimu kesempatan. Minggir. Dewi, jangan lakukan ini dengan cara sulit. Kamu menabrak bayiku. Aku nggak dorong keras. Bayi adalah batasku. Kamu nggak boleh menyentuhnya. Menyingkir. Gimana kalau nggak? Tiket tes masuk mandiri Universitas Puncak. Berikan padaku. Kamu, wanita desa yang sudah bercerai punya anak, pikir bisa masuk Universitas Puncak? Aku dulu sudah diterima di Puncak. Kamu merobek surat penerimaanku. Surat itu... Jadi kamu tahu semuanya sekarang. Nah, kali ini aku juga nggak akan membiarkanmu masuk ke Puncak. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu semaumu masuk Universitas Puncak. Dasar bocah nakal. Mama, sekarang kesempatan untuk mengambil kembali kartu ujian masuk. Tolong. Penculik. Dia mencuri anakku.
Apa yang kamu lakukan? Dia istriku. Ini urusan keluarga. Kami sudah lama bercerai. Dia mencegatku di jalan hari ini. Dia merampas dokumenku. Dia mengambil anakku. Dia tidak akan meninggalkanku sendirian. Tolong, seseorang panggil polisi. Bu, aku tidak tahan dengan bajingan sepertinya. Aku akan menelepon polisi untukmu sekarang. Halo, 9111. Oh tidak, jika ini meledak, nenek sihir indah akan marah lagi. Dasar bajingan, mau lari? Teman-teman, tahan dia. Mama menang, Mama yang terbaik, Papa selesai. Itu baru permulaan. Selanjutnya, aku akan mencari agen detektif swasta, kumpulkan semua bukti tentang dia dan Indah, bongkar mereka, biarkan mereka saling memangsa, sehingga mereka tidak akan pernah bangkit lagi. Ya, ayo Mama, kalahkan Papa, hancurkan wanita simpanan tua itu. Mama, tempat apa ini? Tempat apa ini mata-mata? Agensi detektif swasta. Ini untuk menyelidiki sesuatu untuk orang. Untuk menyelidiki Papa? Ya, gali semua hal yang telah mereka lakukan, dan jangan sampai ada yang terlewat. Jadi, apa yang ingin kamu selidiki? Aku punya petunjuk di dalam. Hubungan Rio dan Indah, bagaimana mereka bertemu, kemungkinan Indah masalah promosi ilegal, dan bukti perzinahan Rio. Petunjuk ini sangat detail, sepertinya bukan ide mendadak. Aku sudah mempersiapkannya sejak lama. Kamu ingin mengumpulkan bukti perzinahan? Apakah ini untuk tindakan hukum atau yang lainnya? Keduanya, perzinahannya adalah fakta. Aku ingin dia membayar untuk ini, dan aku ingin semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Buktinya kuat. Dalam 2 minggu, aku akan memberikan hasil investigasi. Oke, terima kasih. Satu hal lagi, Indah punya koneksi. Apa kamu yakin ingin menyelidikinya? Tentu, apapun yang kita temukan, kita terima. Aku yang akan menanggung risikonya. Mereka berdua berutang pada kita di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, aku ingin mereka membayar setiap sen terakhir. Oh, jadi, akhirnya kamu ingat untuk kembali? Kudengar seseorang mencegat seseorang di jalan untuk memohon balikan, dan dilaporkan lalu dibawa ke kantor polisi. Hentikan sindirannya. Sepertinya seseorang terseret ke kantor polisi oleh wanita desa, pasti sakit, ya? Berhenti menggangguku. Kalau bukan karena kamu yang mendesakku untuk bercerai, apa aku akan menandatangani rumah lama itu untuknya? Siapa lagi yang bisa kusalahkan? Kamu sendiri yang menandatanganinya. Tidak ada yang mengancammu dengan pisau. Aku muak sekali denganmu, nenek sihir. Aku ingin bercerai. Sekarang juga. Cerai? Setuju saja. Catatan transaksi dana publik yang digelapkan semua hitam di atas putih di sini. Jika kamu berani bercerai, aku akan mengirim semuanya malam ini. Kariermu hancur. Aku tidak akan menyentuhnya jika aku jadi kamu. Aku punya cadangan. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku hanya ingin kamu tahu, kita hanya berdua di perahu ini, kamu sebaiknya berdiri tegak. Jangan berpikir untuk melompat dari kapal. Benalu sombong sekali, seorang benalu. Dia sudah menguras habis-habisan uangmu selama bertahun-tahun. Semua itu sudah berlalu, sekarang aku akan membuatnya mengembalikan semuanya. Bagaimana cara kamu menanganinya? Aku sudah atur pertemuan dengannya besok. Bagus. Dia seharusnya sudah membayar utangnya padamu sejak lama. Haha, Adi, lihat ini. Lihat apakah kamu bisa membantu Dewi. Transfer bank dan slip gajimu, rantai bukti yang lengkap. Utang bersama selama pernikahan, bisa ditagih kembali. Mari kita lihat sikapnya besok. Kalau dia tahu dirinya, baik. Kalau tidak, Kita akan menggugat langsung. Aku akan minta tim hukum keluarga Budi yang mengurus. Kamu tidak perlu khawatir soal prosesnya. terima kasih. Dia benar-benar tidak menolak kali ini. Ayo Mama, gunakan uang untuk mengalahkan si jahat. Kau datang sendiri padaku, ya? Jangan bilang kau berubah pikiran dan ingin menikah lagi denganku. Lihat ini. Dewi, kita pernah menikah. Kenapa bicara soal uang antara suami istri akan memalukan jika tersebar? Kita sudah bercerai.
sudah tidak ada suami istri lagi, hanya utang. Aku memberimu 1 bulan untuk melunasi semuanya. Atau aku akan mengambil tindakan hukum. Bisakah kita bicarakan ini? Bagaimana kau mau membahasnya? Menikah lagi, maka itu urusan keluarga, dan akan selesai, semudah itu kan? Rio, aku punya solusi lain, yang lebih cepat dan efektif. Solusi apa? Tambahkan denda yang ditetapkan. Aku memberimu 1 bulan. Soal semua uang yang kuhabiskan untukmu selama 7 tahun terakhir, bayar kembali, kalau tidak, sampai jumpa di pengadilan. Wanita itu, Dewi. Dia orang yang sangat berbeda sekarang, semakin sulit dihadapi. Jam berapa ujian besok? Jam 8:30. Sekarang jam 11. Istirahatlah. Tetap dalam mode ujian. Aku tahu. Kalau kamu kurang tidur sebelum ujian, kamu nggak bisa berpikir jernih. Itu sia-sia. Satu soal lagi, baru aku tidur. Untuk soal ini, pertama uraikan menjadi bagian-bagian kecil. Gunakan eliminasi, mulai dari kondisi ketiga dan kerjakan mundur. Cara ini 2 kali lebih cepat dari mengerjakan maju. Benar juga. Besok, lakukan saja seperti kemampuan biasanya. Terima kasih. Halo, Adi. Mama bersamaku. Tidurlah. Oh. Semua sudah siap? Kamu bawa air? Ya, kakek, sudah kubawa semua. Baca soalnya 2 kali. Jangan buru-buru. Jangan menulis saat baca pertama. Baca dulu semuanya. Mengerti, kakek? Jangan gugup. Santai. Kakek, kakek lebih gugup dariku. Santai, kakek, aku sudah siapkan semuanya. Semua sudah beres. Bahkan jika kamu tidak lulus, tidak apa-apa. Aku akan suruh Adi mendirikan sebuah perusahaan untukmu. Bersenang-senanglah, lakukan apapun yang kamu suka. Jangan beri aku jaring pengaman dulu, kakek. Buat mereka terkesan, Anak nakal itu mungkin ada hubungan dengan Dewi. Adi, kau bilang Dewi berhati baik. Setelah semua yang dia lalui, dia tidak tersesat. Dia punya bayi, dan dia terlihat lebih baik dari banyak wanita yang belum pernah punya anak. Katakan padaku, gadis seperti itu, dia benar-benar 1 dari sejuta. Kalau menurutku, dia sempurna untukmu. kakek, Oh, aku hanya bilang, santai saja. Leo, Mama pasti lulus. Aku tidak akan mengecewakan siapapun. Bagaimana hasilnya? Bagaimana? Soalnya sulit? Ada yang tidak bisa kamu jawab. Kamu selesai dengan soal terakhir? Kakek, kakek bertanya lebih cepat dari aku bisa jawab. Cepat bilang saja. Jantungku tidak tahan dengan ketegangan ini. Rasanya baik, kurasa aku lulus. Mama yang terbaik. Adi. Dewi luar biasa, kan? aku hanya performa normal. Terima kasih.
Untuk petunjuk soal itu tadi malam, itu sangat membantu. Ayo, kita harus merayakan besar hari ini. Aku pesan ruang pribadi, pesan apapun yang kamu mau. Hasilnya belum keluar. Bukankah terlalu awal untuk merayakan? Tidak terlalu awal. Meskipun kamu tidak lulus, kita tetap harus merayakan karena kamu berani mencoba. Perayaan ganda lebih masuk akal. Adi, gendong aku. Genggaman bagus. Dia tahu siapa yang dia suka. Kalau dia menggenggammu, berarti dia suka kamu. Lihat, dia suka kamu. Kakek, jangan bilang begitu. Dia cuma suka Adi. Mama, Adi baik. Kamu juga harus suka dia. Dewi, makanlah. Setelah ujian, kamu perlu memulihkan tenagamu. Terima kasih, kakek. Dan terima kasih, Tuan Adi. Adi, turun, Dewi diterima. Aku sudah menunggu hari ini. Selama 7 tahun, Apa aku bilang? Anakmu ini pasti materi Universitas Puncak. Di hari bahagia ini, ayo minum untuk merayakan. Cepat, Adi, angkat gelasmu bersamaku. Selamat, Dewi. Kamu dapat yang kamu inginkan? Leo, ibumu masuk Universitas Puncak. Kamu senang. Ah, Leo, kalau sudah besar kamu juga akan daftar ke puncak. Anak nakal, kamu harus lebih giat. Begitu Dewi kuliah, sainganmu akan lebih banyak. Cuma M. Bocah nakal, bisa tambah kata. Bagaimana kalau ada pria lain yang merebutnya? Kamu pasti menangis. Kakek, jangan repot. Aku sudah mengurusnya. Hahaha. Kamu naksir, anak nakal. Kamu cuma tidak mau mengaku. Ini garis waktu bagaimana Rio dan Indah bertemu. Dia menggunakan posisinya untuk main belakang baginya. Bukti perzinahannya, tangkapan layar obrolan, versi lengkap. terima kasih. Versi yang bisa dipublikasikan, sudah saya siapkan untuk Anda. Semua yang saya gunakan bisa dijadikan bukti, tanpa pengumpulan bukti ilegal. Saya butuh 2 salinan. 1 untuk tindakan hukum, 1 untuk publik. Semua ada di dalam, dikemas terpisah. Soal Indah, jalur melalui tempat kerjanya, sejauh mana kita sudah? Itu cukup. Promosi ilegal, penyalahgunaan kekuasaan, dan dia tidak hanya dengan Rio. Dia punya pria lain sebelumnya, semua ada di berkas. Saya akan transfer sisa pembayaran hari ini. Ya, sebentar lagi, dengan bunga, saya akan mengambil kembali semua yang mereka hutangi pada saya. Dari sisi Indah, sudut promosi ilegal, saya ingin mulai dari tempat kerjanya, dan minta departemen terkait menyelidiki. Bersamaan, publikasikan obrolan chat. Lakukan keduanya bersamaan. Itu akan menimbulkan kegaduhan. Saya tahu. Apa kamu yakin? Begitu keluar, tidak ada jalan mundur. Saya yakin.
Mereka tidak memberi saya jalan keluar dulu, dan saya tidak akan memberi mereka jalan sekarang. Soal rantai bukti di pihakmu, saya akan minta seseorang meninjau ulang pastikan tidak ada celah, lalu minta Departemen Hubungan Masyarakat dan tim hukum bertindak. Maaf merepotkan. Kamu tidak perlu formal dengan saya. Sebenarnya, saya ingin bilang bahwa saya... Tuan Adi, saya ada urusan. Perasaan saya padamu, tidak bisakah kamu melihatnya? Atau selama ini kamu pura-pura tidak... Rio, Indah, ini baru bunganya. Pokoknya belum dibayar. Departemen terkait sudah mulai menyelidiki Indah karena dicurigai melakukan promosi ilegal. Si manis Dewi itu yang membocorkan berita. Tidak ada orang lain. Ini semua salahmu, pecundang. Kalau dulu kamu merawatnya dengan baik, dia tidak akan punya waktu dan tenaga untuk mengejar kita. Bagaimana aku harus menanganinya? Aku pergi ke pusat perawatan pasca persalinan untuk mencarinya, tapi dia menyuruhku diusir. Saat aku mencoba menghentikannya, dia memanggil polisi. Dia bahkan menggugatku untuk mengambil kembali uangnya. Apa yang harus aku lakukan? Pecundang, kamu pengecut total, bahkan tidak bisa mengurus seorang wanita. Kalau aku tidak mengatur semuanya untukmu, kamu tidak akan mendapatkan posisi ini. Jangan berpura-pura jadi korban. Kalau kamu tidak mendorongku untuk cepat bercerai, apakah aku akan begitu cepat mentransfer rumah lama itu padanya? 3 juta dolar lenyap begitu saja. Menyesal? Kamu lupa bagaimana kamu tidur dengan atasan untuk naik jabatan, memohon padaku untuk mendukungmu dengan tampang menyedihkan itu? Keluar? Aku bilang keluar. Keluar? Beraninya kau menyuruhku keluar? Baiklah, aku akan mengungkap semua yang telah kau lakukan kepada pihak berwenang, dan membuatmu membusuk di penjara. Kau. Berlutut dan minta maaf padaku. Atau kau tahu konsekuensinya? Maaf. Baru begitu? Mama, papa dan nenek sihir itu dipecat dari pekerjaan mereka. Leo, kakek sudah bilang, Kamu tidak senang, Mama. senang? Tentu saja aku senang, tapi hanya kehilangan pekerjaan itu terlalu mudah untuk mereka. Mama, aku baru ingat sesuatu. Apa itu? Indah akan memiliki bayi, tapi bayi yang dikandungnya bukan milik papa. Apa katamu? Bayi di perutnya milik pria lain. Dia akan menukar bayinya setelah melahirkan. Dia berani sekali. Mama, untuk memberitahu papa bahwa dia telah dikhianati, ini adalah kesempatan yang sempurna. Baik, biarkan bom ini meledak pada waktu yang tepat. Apa yang kamu lakukan di sini? Datang untuk menertawakan kami? Ya, tepat. Aku di sini untuk menertawakanmu. Cih, kamu baru saja menempel pada kakek tua bangka, kan? Apa hebatnya? Dewi, jangan kira bahwa memecatku berarti aku selesai. Aku bilang, Indah kenal dengan Tuan Budi. Setelah aku selesai membantu melahirkannya, kita akan minta investasi padanya. Saat aku bangkit kembali, aku akan membuatmu memohon berlutut. Apakah kamu bisa dapat investasi masih belum pasti? Kau, Jalang yang sudah habis masa jayanya, apa hakmu untuk bicara jelek tentang kami? Pergi, jangan ganggu aku saat melahirkan. Lebih baik daripada beberapa orang dengan kehidupan pribadi yang kacau. Mereka bahkan tidak tahu siapa ayah dari anak mereka, kan? Dewi, berhenti bicara buruk tentangku. Fitnah atau tidak, begitu bayi lahir, akan sangat jelas. Apa maksudnya? Dia pasti datang untuk membuat masalah. Aku hanya bilang, ya, selamat. Sebelumnya, Mama, kita akan membongkar kebohongannya segera. Rio akan kaget. aku tidak sabar. Ini laki-laki.
Ibu dan bayinya baik-baik saja. Kamu bisa masuk dan melihat mereka sekarang. Indah, bayinya. Indah, bayinya. Tunggu. Jangan masuk. Aku sangat lelah, biarkan aku istirahat sebentar. Kembali saja dulu. Aku hanya ingin melihat bayinya. Tidak, keluar. Indah panik sekali. Ada yang salah dengan bayinya? Tidak, aku harus masuk dan melihat. Mama, sekarang dia akan menukar bayi-bayi itu. Jadi malam itu, aku minum terlalu banyak dan tidur dengan pria lain. Lupakan. Cepat tukar bayinya. Untuk menghindari masalah lebih lanjut. Indah, ini sudah tengah malam, mau kemana? Siapa bayi ini? Selamat, Rio. Kamu telah dikhianati. Indah, jelaskan dirimu. Anak siapa itu? Tenang, ini anak kita. Aku tidak mau. Anak itu jelas milik pria lain. Kau pikir aku bodoh, Indah? Aku bilang ini anak kita. Ini benar-benar anak kita. Jika kau berani ribut, aku akan bocorkan bukti kau menggelapkan dana publik ke semua orang. Lalu, kau tidak hanya kehilangan pekerjaan. Kau akan membusuk di penjara. Pikirkan lagi. Kau keterlaluan. Siapa suruh kau jadi pecundang? Jika kau hidup dari wanita, bersikaplah seperti itu. Sekarang juga, pergi dari sini. Dan jangan bilang apa-apa pada siapapun. Mama, ayah bajingan itu pasti menyesal sekarang. Mereka berdua terikat satu sama lain, dan tidak bisa hidup tanpa satu sama lain, pantas saja. Dewi, aku perlu bicara denganmu. Tentang apa? Menikah lagi. Kau pikir kau pantas mendapatkannya? Dewi, maaf, ya, selama 7 tahun ini, itu salahku. Hukum aku sesukamu. Kita bicarakan soal menikah lagi nanti. Lunasi ini dulu. Ini, Pokoknya, totalnya 2.400.000.000 rupiah. Selama 7 tahun ini, setiap sen yang kau ambil dariku, aku ingat dengan jelas. Dewi, kita keluarga. Jangan sampai jadi buruk, ya. Kita sudah lama bukan keluarga. Ini baru pokoknya. Ditambah bunganya, dan ganti rugi penderitaan batin. Santai saja, hitung, dan bayar. Pengadilan tidak terburu-buru, dan aku bahkan lebih santai. Kamu menggugatku? Jika kau lunasi semuanya dalam 10 hari, aku mungkin pertimbangkan untuk tidak menggugat. Jika kau tidak bisa melunasi, sampai jumpa di pengadilan. Brengsek. Kau yang memaksaku. Aku tidak akan melepaskanmu. Jangan melawan, Dewi. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu setuju untuk menikah lagi, aku tidak perlu melakukan ini. Aku akan tidur denganmu, dan memotretmu telanjang. Asal kamu diam, aku tidak akan menyebarkannya. Sumpah. Kau tahu maksudku? Tolong, Kurang ajar, diam. tolong. Berani sekali kau menyentuhnya. Kau mau mati? Siapa kau? Ini urusan suami istri. Jangan campur tangan. Sudah kubilang. Kalau berani sentuh dia, kau mati. Kirim orang ke jalan ini. Sekarang juga. Kalau polisi datang, aku celaka. Kamu tidak apa-apa? Untung aku hampir tidak menghirup obat itu. Aku menahan napas. Leo, Bayinya baik-baik saja. Leo, jangan takut. Mama di sini. Semuanya baik-baik saja. Aku yang urus.
Jangan khawatir. Terima kasih untuk hari ini. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu sendirian di sini mendorong kereta bayi di jalan seperti ini lagi. Bujuk mereka saat kita masuk, jangan mempermalukan aku. Tiket ini, aku harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Apa kamu yakin koneksimu dengan Tuan Budi akan membantu? Jangan khawatir. Aku pernah bertemu Tuan Budi sebelumnya. Dia punya kesan baik tentangku. Jika aku bisa terhubung dengan Adi malam ini, investasinya akan aman. Ayo kita masuk. Ingat, ini kesempatan terakhir kita. Jangan membuat kesalahan. Lihat, itu Tuan Budi. Ikut aku. Tuan Budi, lama tidak bertemu. Apa kamu ingat aku? Aku Indah. Bu, Anda salah orang. Apa maksudmu? Dia bukan Tuan Budi. Tidak mungkin. Kemarin kita jelas. Permisi. Dewi, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menghadiri jamuan Tuan Budi? Dewi, apa yang kamu lakukan di sini? Coba lihat, pesta Tuan Budi, bagaimana wanita desa seperti dia bisa ada di sini? Kamu benar-benar ada di mana-mana. Pesta keluarga Budi. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku juga mau tanya hal yang sama. Kamu, seorang ibu tunggal dari daerah terpencil, muncul di aula pesta Tuan Budi. Apa yang kamu cari di sini? Tepat. Apa hakmu datang ke pesta keluarga Budi? Bawa anakmu dan pergi sekarang. Berhenti membuat keributan. Pak Budi. Nona Dewi, ada yang bisa saya bantu? Pak Budi. Pak Budi. Panggil Satpam. Usir mereka. Kamu pikir kamu siapa berani memerintah si tua bangka? Dewi, ini pesta keluarga Budi. Bisakah kamu berhenti membuat masalah di sini? Keluar dari sini. Siapa yang berani mengusir cucu dari Budi? Tolong antar mereka berdua keluar. Baik, Tuan Budi. Silakan ikuti saya. Anda benar-benar kepala pelayan? Ya, Nona Indah. Saya kepala pelayan keluarga Budi. Anda berfoto dengan saya sebelumnya. Jadi pasti Anda salah mengira saya orang lain. Jadi, Anda belum pernah bertemu Tuan Budi yang sebenarnya. Bagaimana bisa saya salah mengira dia? Tuan ini adalah Tuan Budi yang sebenarnya. Tidak mungkin. Jadi, Anda datang malam ini untuk menggunakan hubungan indah dengan kakek miliarder itu untuk mendapatkan investasi? Kan? Kamu? Sayang sekali Anda salah orang. Sia-sia saja. Tolong antar mereka berdua keluar. Tunggu, saya belum. Silahkan ikut kami. Dewi, tunggu saja. Dewi, aku tahu hari ini berat bagimu. Kau harus menanggung itu di rumahku sendiri. Tidak apa-apa, kakek. Ini bukan apa-apa. Malam ini, di jamuan ini, aku punya sesuatu yang penting untuk dikatakan. Nona muda ini, Dewi, penyelamatku, dan cucu angkatku mulai sekarang. Mulai sekarang, urusannya adalah urusan keluarga Budi. Siapapun yang berani menyentuhnya berarti melawan keluarga Budi. Terima kasih, kakek. Ini semua salahmu. Jika kau tidak salah orang, kita tidak akan diusir, dan mempermalukan diri kita sendiri. Diam. Kau, Jangan kau aku. Dasar pecundang, kau selalu mengandalkan wanita untuk semuanya, dan saat masalah, kau menyalahkan wanita. Kaulah yang paling tidak pantas bicara. Dewi, ini semua salahmu.
Indah, aku ingin cerai. Apa kamu layak? Situasi yang kita hadapi ini, siapa yang menyebabkannya? Kamu tahu betul. Aku yang menyebabkannya. Bagaimana denganmu? Kamu merobek surat penerimaan Universitas Dewi. Kamu membuatnya menanggung utang 10 miliar 500 juta rupiah. Katakan padaku, siapa yang melakukan semua ini? Itu semua idemu. Itu memang idenya aku, tapi kamulah yang melakukannya. Rio, jangan berpikir kamu bisa menyalahkan semuanya padaku. Tidak semudah itu. Baik, tidak peduli salah siapa, lagi pula, aku ingin cerai. Ayo kita urus suratnya sekarang. Kamu ingin cerai? Baik, tapi kita selesaikan ini dulu. Kamu menggunakan ini untuk mengancamku lagi. Ini bukan ancaman, ini pengingat. Menggelapkan dana publik, operasi ilegal, mana yang cukup membuatmu membusuk di penjara. Kamu tahu lebih baik dariku. Berikan padaku. Sudah ku bilang, aku punya cadangan. Mengambil ini tidak berguna. Jadi bersikaplah baik. Di antara kita berdua, tidak ada yang bisa melepaskan yang lain. Kita berada di perahu yang sama. Tenang saja. Indah, jangan mendorongku. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu benar. Kita di perahu yang sama. Jika kita mati bersama. Rio, tenanglah. Aku tenang. Terdakwa, Rio, terbukti bersalah atas penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dijatuhi hukuman 50 tahun penjara. Aku seharusnya tidak pernah menceraikan Dewi. Aku di sini bukan untuk menertawakanmu, juga bukan untuk memaafkanmu. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu langsung ke hadapanmu. Silahkan. Dalam hidup ini, jika bukan karena Leo, aku pasti sudah menandatangani kontrak pinjaman $700.000 itu. Setelah menandatanganinya, aku akan menanggung utang, mengasuh anak, menanggung semuanya sendirian, lalu dijual ke daerah perbatasan tanpa hukum, dan mati di jalanan. Kau tahu itu? 7 tahun itu, aku bekerja 5 pekerjaan sekaligus. Kau menunggu setiap bulan aku mengirim uang, dan tak pernah sekalipun kau tanya apakah aku makan atau kedinginan. Retakan di tanganku membeku dan merekah satu persatu. Kau tak pernah melihatnya karena kau tak pernah menatapku. Dewi. Aku datang hari ini untuk memberitahumu semua ini. Karena dulu kau tidak tahu atau tidak peduli. Sekarang, kau harus tahu. Aku tahu sekarang sudah terlambat. Maaf. Apa gunanya maaf? Kamu menuai apa yang kamu tabur. Kau pantas membusuk di penjara. Ini karmamu. Mama, ada yang salah. Adi dalam bahaya. Bahaya apa? Sekitar waktu ini di kehidupan lamaku, Adi mengalami kecelakaan mobil. Seseorang melakukannya dengan sengaja dalam perjalanan ke kantornya. Mama, pergi sekarang. Pak Budi, di mana Adi sekarang? Apakah dia sudah berangkat kerja?
Apa yang kamu lakukan di sini? Adi, aku senang kamu baik-baik saja. Kamu tahu sesuatu akan terjadi. Ya, Bagaimana kamu tahu? Leo yang memberitahuku. Aku suka kamu. Bukan karena kamu menyelamatkan kakekku, tapi karena aku suka dirimu apa adanya. Maukah kamu bersamaku? Ya, Mama akhirnya bersama dengan Adi. Dia bahagia. ya, dia bahagia. Leo, mulai sekarang, aku akan merawat kalian berdua. Hore! Tuan Budi, pengantin pria sudah siap. Pengantin wanita sudah siap di sisinya. Bagus. Untuk penghulu hari ini, pasti saya yang akan menjadi. Saya sudah menunggu hari ini sampai rambut saya putih semua. Tuan Budi, rambut Anda sudah putih sejak lama. Omong kosong. Saya tahu. Itu karena saya terlalu banyak khawatir. Mama, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Pernikahan hari ini, saya atur sendiri. Kedua anak itu anak yang hebat. Mulai sekarang, mereka akan saling menjaga selamanya. Tidak ada yang boleh menindas siapapun. Saya terlalu bahagia hari ini, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dewi, maukah kau menikah denganku? Saya bersedia. Mama, dalam hidup ini, kita akan mengubah takdir kita. Hari-hari baik baru saja dimulai.